Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain. Radiyallahu ankum an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'adilu baina ithnain sadaqah wa tu'inu rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tunitul adha 'anit tariq sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh sahabat beliau, kerabat beliau, beserta seluruh umat beliau yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminunji Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, muazzin, muttaqin, pengurus Masjid Al-Muttaqin dan seluruh jamaah Masjid Al-Muttaqin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Seluruh persendian dari manusia baginya ada hak sedekah. Persendian manusia baginya ada hak sedekah. Kulla yaumin. Dan sedekah ini berlaku setiap hari. Jadi kita punya kewajiban setiap hari bersedekah kepada persendian kita. Tatlu'u fihi syams, di saat mulai terbitnya matahari. Ta'adilu baina itsnain sadaqah, kamu mendamaikan dua orang yang berkelahi, itu sedekah. Ada dua orang berkonflik, kita jadi pendamai. Kata Nabi, sedekah, kau dapat sedekah. Wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun. Atau kau menolong, dan kau menolong seseorang yang ingin naik kendaraannya. Di zaman itu naik unta tinggi, biasa dibantu orang itu untuk naik ke kendaraan. Atau kau mengangkat barang, mungkin barang itu dia seorang diri, dia tidak mampu mengangkatnya, kita lihat, kita bantu mengangkat. Apalagi misalnya perempuan, tak boleh diam, harus ditolong. Kata Nabi, pertolongan kita itu ada nilai. Nilainya apa? Sedekah. Wal kalimah at-thayyibah sedekah. Perkataan yang baik juga adalah sedekah. Perkataan yang baik ini terjemahannya luas. Baca Al-Quran, zikir, atau nasihat yang baik, atau ucapan yang menyenangkan hati orang,
membahagiakan hati orang tanpa ada dusta di omongannya, dan seterusnya. Itu sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Dan setiap langkah yang kau gunakan berjalan menuju ke masjid untuk sholat, itu juga adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariq sadaqatun. Dan menghilangkan bahaya di jalanan itu sedekah. Mungkin ada batu di tengah jalan, kita geser. Ya, Rasul mengatakan fil hadis, iman itu bercabang-cabang. Adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan iman yang paling rendah menghilangkan bahaya di jalan. Wa a'la yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ulama menggabungkan dua ini biar dapat derajat iman rendah dan paling tinggi, menggeser bebatuan atau hal-hal yang berbahaya di jalanan sambil membaca la ilaha illallah. Dapat dua berarti. Adnahu, ya, lafadznya adnahu. Adnahu. Kemudian dikatakan lagi di sini as-sulam. Apa itu as-sulam? As-sulama bidhammi sin, dibaca dengan huruf sin dhamma, as-sulam. As-sulama wa takhfifil lam. Lamnya ditakhfif, wa fathil mim, dan mimnya difathahkan, ma'a qasri alif, di bagian belakangnya ada alif maksurah. Ismun liwahidi wa jam'i, adalah satu isim untuk bentuk tunggal dan jamak. Fahuwa mimma istawa wahiduhu wa jam'uhu, dia mufrad dan jamaknya sama. Jadi as-sulama itu bentuknya mufrad, tunggal maupun jamak sama. As-sulama artinya persendian. Wa qila jam'uhu sulamayat bi fathil mim wa takhfifil ya. Ada yang berpendapat bentuk jamaknya sulamayat, itu artinya persendian-persendian. Bi fathil mim wa takhfifil ya, dengan memfathahkan huruf mim dan mentakhfif huruf ya. Wa hiya idhamul asabi'. Arti asalnya itu adalah tulang jari jemari. As-sulama artinya tulang jari jemari. Wal muradu biha huna al-mafasil. Tapi yang dimaksud di sini adalah persendian. Al-mafasil. Wa ma'na kullu mafsilin minan nas ay min kulli wahidin minan nas alaihi sadaqah. Makna atau arti dari seluruh persendian dari manusia, masing-masing dari manusia itu baginya sedekah setiap hari, kulla yaumin tadlu'u fihi asyams, di setiap hari di saat terbitnya matahari, syukran lillahi ta'ala ala ja'lihi hadihil mafasil, sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat persendian. Persendian itu nikmat yang besar. Coba kalau tidak ada persendian kita gak bisa gerak. Ini persendian, kita bisa menggerakkan. Kalau gak ada persendian susah hidup kita, ya. Maka dikatakan oleh ulama bahwa persendian-persendian itu bagian dari kasih sayangnya Allah kepada manusia. Khususnya dengan persendian dia bisa bergerak. Nah, kita lakukan perbuatan baik, semuanya itu sudah sedekah terhadap seluruh persendian kita. Setiap hari kita melakukan kebaikan, maka itu sudah cukup untuk menjadi sedekah bagi seluruh persendian kita. Wa fil hadis, atau 2 rakaat salat duha itu sudah cukup
menjadi sedekah bagi seluruh persendian kita. 2 rakaat salat duha. Liyatamakkan biha min at-taharruki wa qad warada annaha 360 mafsilan wa qad warada annaha 360 mafsilan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsilin. Rawahu Muslim. Sesungguhnya seluruh manusia diciptakan oleh Allah, seluruh manusia dari anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 360 persendian. 360. Bukan hanya di jari, di tulang belakang ada, lengan, 360 persendian. Dan ini kalau tidak ada persendian, repot kita. Coba. Untuk jari saja, kalau persendian tidak ada, bagaimana kita mau genggaman? Ngambil barang nggak bisa. Paling bisa gini, tolong angkat tasbih. Dan semua Allah ciptakan 360 persendian. Nah, persendian, ini hadis riwayat Imam Muslim ya, lahir 204, wafat 261 Hijriah. An-ni'mah fi sulama. Maka ulama katakan ada nikmat besar di dalam persendian-persendian. Nikmat besar. Disebut dengan as-sulama persendian, fungsinya memungkinkan tulang bergerak secara luas, secara mudah. Disebut dengan sendi teartrosis kalau bahasa medis. Subhanallah. Salah satu dokter dia meneliti dengan kemajuan ilmu pengetahuan, mereka memiliki alat-alat canggih, coba menghitung ada berapa ruas atau persendian yang dimiliki oleh manusia di dalam ilmu anatomi tubuh. Ketika dihitung, dokter ini bernama Dr. Hamid Ahmad. Dr. Hamid Ahmad. Dia buat penelitian. Ternyata disimpulkan jumlahnya sama persis dengan hadis Rasul Muhammad SAW. Berapa? 360. Sebelum beliau, orang-orang barat juga sudah buat riset. Ini saya ada catat karena cukup panjang. Encyclopedia Hutchinson. Encyclopedia Hutchinson yang terbit pada tahun 1995 Masehi. Mereka mengumpulkan para ahli anatomi tubuh manusia. Kemudian mencari tahu persendian manusia itu ada berapa. Maka ditemukan kesimpulan persendian manusia ada 206. Tapi berlawanan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi berapa? 360. Oh, banyak yang mencemooh hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan 360. Hasil riset pada waktu itu ya. Kalau Dr. Hamid ini baru. Lebih baru daripada yang 95. Di hadis Nabi 360. Ternyata hasil penemuan dari para ahli anatomi tubuh itu jumlahnya 206. Kita harus yakin kalau kita ini adalah umat Rasul Muhammad SAW, bahwa Nabi tidak akan pernah selama-lamanya itu salah.
Jadi suuzannya jangan ke Nabi, suuzannya ke ilmuwan. Mereka yang keliru, bukan Nabi. Apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian terjadi juga penelitian kembali oleh para ahlinya di bidang anatomi tubuh. Ternyata hasil 206 persendian itu diverifikasi kembali, dikoreksi kembali. Ternyata dari 206 persendian ada lipatan-lipatan kecil yang harus menggunakan alat yang lebih canggih lagi. Dan ditemukan ternyata jumlahnya 360. Nabi 1000 tahun lalu, siapa yang ngasih alat canggih ke Nabi? Hingga bisa tahu ruas tulang manusia dengan jumlah yang akurat. Siapa yang ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah, khaliq kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu, maka dia tahu segala sesuatu. Nah, di sini dokter siapa tadi? Dr. Hamid Ahmad dalam kitab Rihlatul Iman fi Jismil Insan, beliau sudah meneliti dengan kecanggihan alat yang dimiliki di zaman itu, di zaman beliau ya. Beliau ini masih baru, masih hidup mungkin. Beliau rinci tulang belakang itu ada sekitar 148 persendian tulang belakang. Kalau gak ada persendian gak bisa kita ruku, gak bisa kalau sholat. Sholat berdiri terus, gak bisa ruku. Kalau ada benda jatuh di lantai, waduh susahnya bukan main, kita ngambil. Gimana? Nikmat besar. Jarang kita syukuri nikmat persendian. Jarang. Saya juga baru sekarang ketika bahas ini, baru ternyata Masya Allah, Allah kasih nikmat begitu besar. Persendian sebanyak 360. Tulang belakang ada berapa? 148 persendian. Tulang dada 24 persendian. Tulang tubuh bagian atas 86 persendian. Tulang tubuh bagian bawah 90 persendian. Tulang tubuh bagian dalam 11 persendian. Kalau kita jumlah ya totalnya semuanya itu 46 tambah 24 ya tambah 80 148 tadi ya. Kemudian di situ ada 24 86 92 tambah 11. Di sini ada dua riwayat. Tulang belakang tuh ada yang mengatakan 146. Ada yang mengatakan 148. Nah, kalau di total itu menurut Dr. Hamid Ahmad itu 360 persendian. Nah, itu rinciannya. Ada satu kitab, jadi ini baru satu nubuah dari Nabi terkait hal-hal yang terbukti dengan ilmu pengetahuan. Ada Al-Quran tersendiri, hadis tersendiri. Kalau ini masuknya hadis. Salah satu dokter bernama Dr. Ahmad Syauqi bahkan menulis satu kitab berjudul Mausu'ah Al-I'zaz Al-Ilmi fil Hadithin Nabawi Asy-Syarif. Kitab itu membahas apa? Sabda-sabda Rasul terkait ilmu pengetahuan, terkait anatomi tubuh manusia, terkait hal-hal yang akan terjadi di masa depan, penemuan-penemuan baru di masa depan. Nabi sudah jelaskan dalam hadis, itu termuat dalam kitab tersebut. Ensiklopedia Mu'jizat Ilmu Pengetahuan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua ini kita ketahui tujuannya apa? Agar kita tambah yakin. Bukan Al-Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran bukan kitab ilmu
pengetahuan. Hadis Nabi juga tujuannya bukan masalah ilmu pengetahuan ya, tapi itu sebagai penguat bahwa ucapan Nabi seluruhnya benar. Tapi bukan tujuan itu. Nabi kabarkan bahwa ada alam akhirat, ada surga, ada neraka. Tujuannya ke situ. Ada Allah. Dan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, tujuannya ke situ. Tapi Nabi ceritakan ilmu pengetahuan untuk menguatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Dan itu sudah terbukti. Jadi bukan kitab iptek ya, bukan. Al-Quran bukan kitab iptek. Hadis Nabi juga bukan kumpulan hadis yang hanya membahas tentang iptek. Maka gunakanlah ini. 360 persendian kita diperintahkan gunakan untuk kebaikan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Imam Syafi'i mengatakan begini, siru ilallah urja wa makasira. Kalian menuju kepada Allah dalam keadaan terpincang-pincang dan dalam keadaan hancur. Apa maknanya? Semua nikmat ini kita gunakan untuk taat semaksimal mungkin. Bahkan di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i, wala tantaziru as-sihhata. Sekalipun kamu sakit, jangan menunda berbuat baik. Sekalipun sakit. Orang sakit masih bisa sholat. Orang sakit masih bisa zikir. Saya pernah kisahkan Ibrahim bin Adham bertemu dengan orang, matanya buta, kulitnya kena penyakit kusta, tangannya buntung, kakinya buntung. Tapi dia selalu mengatakan kalimat-kalimat syukur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya nikmat yang besar. Ditanya oleh Ibrahim bin Adham, nikmat apa yang Allah berikan padamu? Lisanan zakiran wa qalban syakiran. Yaitu nikmat lidah masih dikasih kesempatan oleh Allah berzikir kepadanya. Hati diberikan rezeki oleh Allah selalu bersyukur kepadanya. Itu. Jadi sakit pun jangan sampai menjadi alasan menghalangi kita berbuat baik. Semampu kita. Fa inna intizar as-sihhati batalah. Imam Syafi'i mengatakan, kalau tunggu sehat nanti baru saya kembali untuk berbuat baik dan seterusnya, itu adalah satu kesia-siaan. Tahu-tahu meninggal dunia. Jadi sholatlah sekalipun dalam keadaan sakit, semampunya. Syariat memberikan ruang, pilihan, kemudahan kepada kita. Kau gak bisa wudu, tayamum. Kau kesulitan sholat pada waktunya, jamak boleh. Gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, tidur, gak bisa tidur, berbaring. Gak bisa lagi gerak sama sekali, isyarah. Dengan kedipan mata. Jari semua gak bisa gerak. Gak bisa dengan kedipan mata, masih sadar, ada akal, masih sehat. Imajinasikan sedang sholat. Kutiba musalliyah. Dicatat dia sholat. Jadi maksudnya Imam Syafi'i jangan pernah tinggalkan kebaikan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan galau, buat kebaikan. Dalam keadaan senang, buat kebaikan. Dalam keadaan safar, buat kebaikan. Nah, ini pembahasan terkait dengan persendian. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.